Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, untuk renungan kali ini saya memberikan judul Tante Ikron, yang didasari dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, selesai pelayanan ibadah hari Minggu yang lalu, saya ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa penatua dan rekan dari tim streaming multimedia GKI Kuitang. Pastinya protokol kesehatan tetap kami perhatikan. Pembicaraan kami terkait dengan pelayanan ibadah streaming yang baru saja usai diselenggarakan, sekaligus harapan ke depan bagi pelayanan streaming multimedia GKI Kuitang. Tentunya, selain berbicara tentang streaming, ada juga terselip pembicaraan tentang pandemi, khususnya update kasus Omikron. Nah, saat berbicara tentang Omikron inilah, Mas Uut yang paling lincah berbicara dan berhumor, tiba-tiba bicara dengan mimik wajah yang serius. Dia berkata demikian, sebetulnya menangani Omikron ini bukan persoalan yang terlalu sulit. Nah, percakapan yang tadinya cair diwarnai dengan hehe ini segera berubah menjadi serius. Saya segera menyahut, maksudnya apa, Mas? Begini, Pak Guru, om-om itu kan biasanya takut sama istrinya. Jadi, tinggal panggil saja Tante Ikron. Pasti Omikron segera pergi. Jawab Mas Tutut sambil tertawa. Kemudian saya bertanya, lah, Mas Uut tahu nggak di mana rumahnya Tante Ikron? Ya, saudaraku, walau percakapan setelah ibadah hari Minggu tadi nampak biasa saja, akan tetapi frasa kalimat, panggil saja Tante Ikron, pasti Omikron segera pergi, terus terngiang di sepanjang perjalanan pulang ke Pastori Duren Sawit. Apa yang segera muncul di dalam benak saya adalah bahwa apabila ada persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong dengan membukakan jalan keluar. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya bergumul sendirian menghadapi persoalan kehidupan. Hanya saja, seringkali kita ragu akan hal ini. Mengapa? Kita sering terjebak di dalam romantisme kejayaan masa lalu. Seolah-olah masa lalu itu lebih baik daripada sekarang ini. Akibatnya, kita gagal move on karena tidak berani mencoba hal yang baru yang berbeda dengan apa yang kita lakukan di masa lalu itu. Ketika umat berada di pembuangan, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Melalui Yesaya, Tuhan mengingatkan sebuah realita bahwa saat itu umat sedang berada di tanah pengasingan, sehingga ingatan akan masa-masa kejayaan mereka di masa lalu tidak banyak membantu memperkuat situasi mereka sekarang. Umat membutuhkan keajaiban baru, karya baru, atau momen-momen kejayaan yang baru. Allah mengajak umat untuk melihat tanda-tanda harapan baru
Dengan kata lain, Allah sedang berbaik hati memberikan kepada bangsa Israel kesempatan sekali lagi untuk membenahi diri dan berorientasi ke masa depan. Ketika menghadapi persoalan, kita memang mesti mengubah fokus perhatian dengan berhenti menengok ke belakang dan mulai berani untuk melihat jauh ke depan. Pengalaman masa lalu tentu berguna sebagai pelajaran indah bagi kita. Namun, jangan sampai terjebak di masa lalu. Kita mesti menyambut uluran tangan Tuhan yang membimbing kita keluar dari persoalan. Bila Tuhan bersedia untuk membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, maka kita harus yakin bahwa Tuhan mengajak kita untuk bertindak lebih dari yang biasa, out of the box, saat sedang menghadapi persoalan. Bila perlu, cari dan panggil Tante Ikron ke sini agar Omikron segera pergi. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah kebaikan bagi kami. Oleh karena itu kami rindu untuk senantiasa berjalan di dalam rancangan-Mu itu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar mampu selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Kristus. Amin.